Dalam berbagai metode penanaman kecambah kacang hijau, tidak terpikirkan bahwa menggunakan satu wadah sederhana untuk menghasilkan kecambah kacang hijau bisa semudah ini. Dalam waktu singkat, kita bisa memanen kecambah kacang hijau yang melimpah. Metode ini mudah digunakan, mari kita pelajari bersama. Saat memilih kacang hijau, pastikan untuk memilih yang permukaannya halus, tanpa bintik-bintik dan tidak berubah warna. Setelah dicuci bersih, rendam dalam air selama 1 hari. Dalam proses ini, kita perlu melakukan sedikit modifikasi pada wadah plastik yang sudah disiapkan, cukup dengan membuat beberapa lubang kecil di bagian atas wadah agar dapat bernafas. Setelah direndam, kacang hijau akan terlihat mengembang dan membesar, serta menjadi lembut dan tidak keras lagi. Untuk mempermudah penggunaan kacang hijau ini, kita bisa memotong botol air mineral kecil menjadi 2 bagian. Salah satu bagian digunakan sebagai corong yang digantung di atas wadah, sementara setengah lainnya berfungsi sebagai alat pengambil, sehingga kacang hijau bisa dengan mudah dimasukkan ke dalam wadah. Dalam proses pertumbuhan kecambah, diperlukan ruang untuk mengembang dan tumbuh. Jika wadah berkapasitas 200 ml, sekitar 200 gram kacang hijau sudah cukup untuk menghindari kepadatan yang dapat mempengaruhi hasil perkecambahan. Jumlah kacang hijau yang digunakan bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan ukuran wadah. Umumnya, untuk 3 orang dalam satu keluarga, diperlukan sekitar 300 hingga 400 gram kecambah per kali makan. Jika Anda berencana menghabiskan dalam 1 atau 2 hari, Anda dapat menentukan jumlah kecambah yang dihasilkan berdasarkan takaran tersebut. Setelah menyiapkan kacang hijau, harus dibuang kelebihan airnya, karena terlalu banyak air dapat menyebabkan kacang hijau membusuk di dalam air, bukan bertunas. Penutup kain hitam bertujuan untuk menghindari cahaya, karena jika terpapar cahaya, kecambah akan menjadi hijau, yang mempengaruhi rasa dan nilai gizi. Setelah 1 hari, volume kacang hijau akan semakin mengembang, kulitnya mulai pecah, dan menunjukkan tunas berwarna kuning muda di dalamnya, yang merupakan tanda bahwa akar kecambah mulai tumbuh. Pada saat ini, pertumbuhan kecambah relatif cepat, dan perubahan yang jelas dapat terlihat. Menyiram kacang hijau juga sangat mudah, cukup tuangkan air bersih ke dalam wadah, rendam selama 2 menit, lalu angkat dari wadah dan tutup dengan kain hitam, tunggu hingga tumbuh. Pada hari kedua, akar kecambah kacang hijau terus tumbuh dan mulai muncul akar samping. Sementara itu, kulit kacang juga mulai terlepas, secara bertahap menunjukkan akar putih yang panjangnya bisa mencapai 2 cm. Untuk menyiramnya, sama seperti hari sebelumnya, rendam kacang hijau dalam air selama sekitar 2 menit, lalu tiriskan airnya. Pada hari ketiga, kecambah kacang hijau tumbuh subur dan telah memenuhi seluruh wadah. Karena ruang terbatas, kepadatan kacang hijau yang tinggi akan saling menekan saat tumbuh, sehingga menyebabkan bentuknya tidak teratur. Pada tahap ini, kecambah sudah siap untuk dikonsumsi, dan wadah bisa dipotong menjadi 2 bagian, sehingga kecambah dapat dengan mudah diambil dan dicuci bersih sebelum dikonsumsi. Beberapa orang melaporkan bahwa kecambah yang mereka hasilkan berbau busuk atau membusuk, dan tidak tahu penyebabnya. Wadah dan lingkungan sangat penting. Pertama, suhu lingkungan harus antara 20 hingga 25, karena suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pembusukan. Kedua, wadah juga harus dicuci bersih, tanpa ada noda minyak di dalamnya. Jika kedua hal ini diperhatikan, biasanya kecambah akan berhasil tumbuh. Metode ini sederhana dan mudah dipelajari, jadi jika Anda sudah memahaminya, cobalah untuk melakukannya.